Pemirsa, terjadi pemotongan bansos di tengah pandemi COVID-19 di sejumlah daerah. Lalu apa saja temuan ICW terkait pemotongan bansos ini? Kami telah terhubung dengan peneliti ICW, Dewi Anggraini. Selamat siang, Bu Dewi. Selamat siang, Mbak. Ya, Bu Dewi, ICW menemukan sejumlah masalah bansos, salah satunya adalah pemotongan bansos, bahkan ini yang paling banyak dilaporkan ya. Bagaimana datanya? Ya, jadi sebenarnya data ini masih hampir sama gitu ya dengan data di tahun lalu, di awal-awal penyaluran bansos pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi pemotongan atau pungli itu adalah masalah terbanyak yang sejauh ini ICW temukan atau yang diadukan, dilaporkan oleh warga gitu ya. Jadi kalau tahun lalu memang mendominasi karena kami ada pemantauan di 11 daerah, kemudian hampir 200-an laporan, 45%-nya itu terkait pemotongan atau pungli. Nah, tahun ini sama, apalagi di masa PPKM begitu ya, pemotongan-pemotongan, pungli itu masih banyak terjadi. Nah, yang beda adalah kalau tahun lalu hanya dilaporkan kebanyakan oleh media. Untuk tahun ini karena ada Menteri Sosial yang baru, Ibu Risma begitu ya, yang langsung turun tangan, langsung suka belusukan juga gitu ya. Nah, perbedaannya adalah di sini. Kalau dulu di tahun lalu para warga takut melaporkan, kalau di tahun ini, di kali ini begitu ya, penyaluran bansos bisa dilaporkan langsung bahkan kepada Ibu Risma, tetapi memang sangat disayangkan bagaimana tindak lanjut dari laporan itu gitu. Jadi kalau kita tahu ada jaga KPK, kemudian ada call center Kemensos, call center Dinsos gitu ya. Nah, dari pemantauan kami banyak warga yang melaporkan mengenai pemotongan baik yang dilakukan oleh RT, RW, pendamping gitu ya, misalnya PKH, bantuan sosial PKH, kemudian pendamping yang melakukan pemotongan, itu banyak sebenarnya dilaporkan dari tahun lalu. Tetapi tindak lanjut dari laporan itu yang kita tidak tahu. Nah, seakan-akan untuk tahun ini berbeda gitu ya, tetapi sebenarnya sama gitu, Mbak. Baik, soal tindak lanjut dari laporan itu ada 45% yang masuk adalah didominasi oleh pemotongan bansos atau pungli. Sudahkah ada laporan juga dari ICW atau yang masuk ke ICW soal tindak lanjut dari laporan-laporan tersebut? Kalau tindak lanjut sejauh yang kami terima dari para masyarakat gitu ya, dari para warga, belum ada tindak lanjut begitu baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Karena kami juga membuka kanal pengaduan dan kami hanya ingin membantu supaya teman-teman yang ingin melapor, para warga yang ingin melapor, jika tidak bingung, supaya tidak bingung gitu ya, karena ada banyak kanal, ada KPK, ada Dinsos, ada Kemensos, ada lapor gitu ya. Kami bantu untuk di satu kanal, kemudian kami salurkan, distribusikan atau antarkan gitu ya, kalau bisa dibilang diantarkan kepada para pemangku kepentingan. Tetapi sejauh yang kami laporkan, sejauh yang kami berikan kepada pemerintah, baik melalui tatap muka langsung, melalui secara daring gitu ya, ataupun informasi-informasi lain, dan juga yang diterima oleh warga itu tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang gitu. Jadi kalau mau dibilang, ayo laporkan, jangan takut. Bagaimana kita mau melaporkan kalau tindak lanjutnya saja kita tidak tahu gitu. Baik. Namun kalau dari data ICW artinya ada peningkatan laporan yang masuk, tetapi untuk tindak lanjutnya itu yang masih dipertanyakan ya. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa masih saja ada pemotongan bansos, angkanya masih tinggi, celah masalahnya di mana, Bu Dewi? Ya, kalau berbicara mengenai celah atau potensi pemotongan atau pungli atau bisa dikatakan korupsi gitu ya, sebenarnya ada 3 celah. Jadi dari pendataan, kemudian pengadaan darurat, tidak hanya bansos tapi juga alat material kesehatan, alat kesehatan gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah distribusi. Nah, distribusi bansos ini meliputi sosialisasi, kemudian pemotongan dan pungli. Tapi yang paling penting adalah sosialisasinya itu. Jadi penerima bansos tidak tahu seharusnya mereka menerima bansos itu berapa nominalnya, kemudian kalau terdiri dari 200, misalnya nominal 200.000 terdiri dari apa saja,
informasi-informasi itu yang tidak diketahui oleh penerima bansos. Wajar ketika mereka tidak tahu dilakukan pungli, mereka tidak tahu kalau dipungli gitu ya. Pun kalau mereka tahu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak ancaman, sebenarnya bisa dibilang ancaman bahwa akan dihentikan bansos itu oleh misalnya pemerintah daerah atau RT atau RW atau lurah kalau mereka melaporkan adanya pemotongan atau pungli itu. Ya, singkat saja Bu Dewi, adakah rekomendasi ICW untuk menutup titik lemah penanganan bansos tersebut? Ya, kalau rekomendasi tentu sudah sering kami sampaikan juga gitu ya, apalagi ke leading sektor bansos, ke Kemensos bahwa data adalah yang terpenting. Integrasi data adalah yang terpenting. Kalau misalnya pemerintah pusat berkata kami menerima data dari daerah, tetapi daerah tidak memverifikasi, kemudian tidak memastikan seharusnya penerima ini atau orang ini berhak menerima atau tidak, maka itu akan terus seperti saat ini, tidak akan ada perbaikan begitu ya. Nah, kemudian tindak lanjut dari pelaporan. Kalau selama ini kita terus didengungkan dan diinformasikan, ayo lapor ke A, lapor ke B, lapor ke C. Nah, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Berapa pelaporannya, mengenai apa, tindak lanjutnya, periodenya, kemudian bansos yang dilaporkan itu apa, itu kan tidak ada sama sekali informasi transparansinya gitu ya. Itu rekomendasi dari kami dua itu, Mbak. Baik. Integrasi data dan juga tindak lanjut pelaporan. Terima kasih peneliti ICW Dewi Anggraini sudah bergabung bersama kami di Metro Sia.